Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi implementasi diagonalisasi dalam penyelesaian barisan Fibonacci. Kami kelompok 6 terdiri dari beberapa anggota, diantaranya adalah saya sendiri, Rizkia Kamilawiyah, Hawaris Mineral, dan yang terakhir ada Jasra Tarika. Sebelum membahas tentang diagonalisasi, kami akan membahas sedikit tentang Fibonacci. Berdasarkan buku The Art of Computer Programming karya Donald S. Knauf, barisan ini pertama kali dijelaskan oleh matematikawan India yang bernama Gopala dan Hemachandra pada tahun 1150 ketika sedang menyelidiki berbagai kemungkinan untuk memasukkan barang-barang ke dalam kantong. Sedangkan di dunia barat, barisan ini pertama kali dipelajari oleh Leonardo da Pisa yang juga dikenal sebagai Fibonacci sekitar tahun 1200 ketika sedang membahas tentang pertumbuhan ideal dari populasi kelinci. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam permasalahan. Pada tahun 1202, Leonardo of Pisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan, mula-mula ada sepasang kelinci yaitu jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci tersebut yang sudah berumur 2 bulan akan menghasilkan 2 ekor kelinci lagi atau beranak yang dimana jantan dan betina keduanya. Maka carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan dan secara umum setelah N bulan. Maka di sini akan didapatkan solusi pada bulan ke-0, yaitu ada satu pasang kelinci yang tadi pasangan A, bisa kita sebut pasangan A, dan pada bulan ke-1 tetap masih ada satu pasang kelinci yaitu pasangan A karena pasangan A belum cukup umur untuk memiliki anak atau untuk beranak. Lalu pada bulan kedua, pasangan A sudah cukup umur untuk memiliki anak dan memiliki anak yang bisa kita sebut dengan pasangan B. Jadi total ada 2 pasang kelinci. Selanjutnya pada bulan ketiga, pasangan A ini mempunyai sepasang anak lagi yang bisa kita sebut dengan pasangan C. Tetapi pasangan B belum mampu untuk punya anak karena masih belum cukup umur. Dan total dari pasangan-pasangan kelinci yang tadi ada 3 pasang. Selanjutnya pada bulan keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi yang bisa kita sebut dengan pasangan D. Dan yang terakhir pasangan B juga mempunyai sepasang anak yang bisa kita sebut dengan pasangan E. Dan totalnya sudah terdapat 5 pasang kelinci. Di sini kami juga akan memberikan ilustrasi bagaimana pertumbuhan kelinci dari bulan ke-0 sampai dengan bulan ke-5. Bisa dilihat di sini. Ini bulan ke-0 hanya satu pasangan A beranak, pasangan A belum cukup umur terus udah bisa beranak, ini menghasilkan banyak anaknya dan sampai seterusnya sampai ke bulan ke-5. Jika diilustrasikan di dalam tabel, maka induk kelinci yang A tadi pada bulan pertama belum dapat memiliki anak. Lalu induk kelinci A ini pada bulan kedua sudah dapat memiliki anak yaitu pasangan B tadi. Nah, induk kelinci A pada bulan ketiga juga sudah dapat memiliki anak yaitu pasangan C. Induk kelinci A pada bulan keempat memiliki anak pasangan D dan pasangan E. Induk kelinci A pada bulan kelima juga bisa memiliki anak pasangan F, G, H, dan seterusnya. Induk kelinci A sampai bulan ke-6 dan sampai pasangan kelinci ke M. Nah, di sini bisa kita misalkan ini X itu sebagai pasangan kelinci dan N itu sebagai bulan, di mana jika disatukan X merupakan pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N. Jika N itu lebih besar sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan X6 sama dengan 13. Di sini juga kami memiliki relasi Fibonacci dengan menggunakan rumusnya itu yaitu Xn sama dengan Xn-1 tambah Xn-2 dengan X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Nah, untuk menentukan barisan Fibonacci, langkah pertama yaitu kita menentukan terlebih dahulu 2 suku pertama sebagai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Dan langkah selanjutnya setelah menentukan 2 suku pertama, kita harus dapat menentukan suku ke N sebagai jumlah dari 2 suku sebelumnya, yaitu Xn sama dengan Xn-1 dan Xn-2. Jadi, suku keduanya adalah 2 sama dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1.
Suku ketiganya adalah 3, yaitu 2 tambah 1, dan seterusnya. Rumus tersebut dapat dikatakan rekursif karena sejumlah n-1 itu suku pertamanya harus dihitung sebelum suku ke n itu dapat dihitung. Nah, kita masuk ke latihan. Di sini ada soal, yaitu hitunglah 10 suku barisan pertama dari barisan Fibonacci, yaitu ini X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, dan seterusnya sampai dengan X10. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu Xn sama dengan Xn-1 tambah Xn-2, di mana berdasarkan rumus tersebut, jika N itu disubstitusikan menjadi 10, maka kita akan mendapatkan hasil X10, kita masuk N diganti 10 sama dengan X10 min 1, N-nya tetap diganti 10, dan X tambah X10 min 2, maka akan mendapatkan hasil X10 sama dengan X9 tambah X8, di mana X9 dari barisan ini yaitu 55 dan X8-nya yaitu 34, maka jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil X10 sama dengan 89. Yang selanjutnya, ini kita masuk ke dalam A sama dengan 1, 1, 1, 0. Nah, ini tuh jika X0-nya sama dengan 1, maka X1-nya sama dengan 1, dan X2-nya sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Di sini kita diperintahkan untuk mencari matriks yang kosong untuk mempresentasikan suku Fibonacci keberapa dan keberapa. Nah, ini penyelesaiannya. Jika X0 sama X1 ini dapat dihasilkan, wah, belum dibenerin, sorry. Maka akan dapat kita selesaikan, yaitu dengan menggunakan cara X0 sama X1 itu kita dapat X1, 1, 1, 0 dengan X0, X1-nya juga 1, 1, 1, 0. Kita 1 kali 1 sama dengan 1, terus 1 kali 1 lagi sama dengan 1, dan 1 kali 1 sama dengan 1, dan 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, ini 2, dan 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, itu mempresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. Selanjutnya, di sini kan karena ada pangkat 2, jadi kita keluarin, kita bikin 2 gini. Maka 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, dan 1 kali 0 sama 0. Kita lanjutkan dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 0, dan 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita dapat hasil 2, 1, 1, 2. Nah, ini juga kita lanjutin untuk presentasian Fibonacci berapa, 2 kali 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini kita dapat hasil 3, 2. Jadi ini mempresentasikan suku Fibonacci ke-3 dan ke-2. Nah, di sini juga sama sebenarnya, karena ini pangkat 3, jadi dikaliin aja per ininya, per kolomnya, per barisnya, dan kita akan mendapatkan hasil 3, 2, 2, 1 kali 1, 1, di mana itu akan menghasilkan 5 dan 3 untuk mempresentasikan suku Fibonacci ke-5 dan ke-3. Nah, pangkat 2 X0, X1 itu mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N-1. Buktinya yaitu dapat dimisalkan dengan N-2, maka A pangkat 2 min 1 ini X0, X1 sama dengan 1, 1, 1, 0, X0, X1 sama dengan 1, 1, 0. Kayak tadi aja dikali-kaliin, ini kali ini, terus ini kali ini, gitu, itu dapat hasil 21, dan ini 21 ini dipresentasikan ke suku Fibonacci ke-2 dan 1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan.
Pada poin C, yaitu diketahui bahwa matriks A yang berorder 2 nilainya 1110 memiliki persoalan yaitu carilah matriks P sehingga P inverse dikali A dikali P sama dengan D adalah matriks diagonal. Di sini P-nya sudah diketahui yaitu akar 5 ditambah 1 per 2 minus akar 5 ditambah 1 per 2, 1. Selanjutnya kita mendapati rumus, yaitu P dikali P inverse dikali A dikali P inverse sama dengan P dikali D dikali P inverse. Adapun jika kita ingin mencari nilai A, yaitu bisa dengan cara P dikali D dikali P inverse, atau jika ingin mencari A pangkat 2, kita bisa menggunakan rumus P dikali D dikali P inverse dikali P dikali D dikali P inverse sama dengan P dikali D pangkat 2 P inverse. Kemudian kita lanjut kepada penyelesaian dari poin C, yaitu karena kita sudah mengetahui nilai P-nya, maka kita akan mengubah P-nya menjadi P inverse. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu menjadi 1/1 ditambah akar 5 per 2 dikurangi 1 dikurangi akar 5 per 2 dikalikan dengan 1 minus 1 dikali 1 dikurangi akar 5 per 2 minus 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan hasilnya akar 5 dikurangi 5 minus 5 ditambah akar 5 per 10 minus akar 5 per 5 ditambah akar 5 per 10. Kemudian kalau kita sudah mengetahui nilai P inverse, dan kita juga sudah mengetahui nilai A-nya, karena sudah dijelaskan pada soal, maka kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tertera pada soal untuk mencari nilai D-nya, yaitu dengan rumus P inverse dikali A dikali P sama dengan D. Yang kemudian kita masukkan ke dalam rumus, P inverse-nya kita masukkan, A-nya kita masukkan, matriks A-nya kita masukkan, dan P-nya kita masukkan. Yang kemudian dikalikan ketiganya, memperoleh hasil menjadi 1 ditambah akar 5 per 2, 0, 1 minus akar 5 per 2. Maka pada poin C, untuk mencari D yang merupakan matriks diagonal itu mendapati hasil seperti ini. Kemudian kita lanjut pada persoalan selanjutnya pada poin D. Dari matriks D yang diperoleh pada poin C, hitunglah P dikali D dikali P inverse dikali X0, X1 sama dengan 2, 1, di mana X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1 merepresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. Yang kemudian mendapati persoalan seperti ini, kemudian kita lanjut kepada penyelesaiannya. Maka, karena pada poin C kita sudah mengetahui nilai P-nya nilai P-nya sudah kita ketahui, nilai D-nya pun kita sudah ketahui, dan nilai P inverse-nya juga kita sudah mengetahui, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. P-nya kita masukkan, kemudian D-nya kita masukkan, dan P inverse-nya kita masukkan, lalu dikalikan dengan 10, kemudian memperoleh hasil 21, yang mana 2 ini merupakan suku Fibonacci kedua, dan 1 merupakan suku Fibonacci ke-1. Lalu lanjut pada persoalan selanjutnya. Persoalan selanjutnya yaitu P dikali D pangkat 2, P inverse dikalikan dengan 1, 0. Karena di sini kita memiliki D-nya berpangkat 2, maka D-nya double. Gitu. Kita masukkan P-nya, kita masukkan D-nya. Karena D-nya berpangkat 2, maka kita masukkan D-nya. Nilai D-nya itu matriksnya ada 2. Lalu kita masukkan P inverse, lalu kita masukkan juga 1, 0. Kemudian
kemudian kita kalikan dari sini ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Yang mana nantinya akan memiliki hasil 32, yang mana 3 itu merupakan suku Fibonacci ketiga dan 2 merupakan suku Fibonacci kedua. Selanjutnya, pada persoalan selanjutnya yaitu P dikalikan D pangkat 3, P inverse dikalikan 1, 0. Karena di sini D-nya berpangkatkan 3, maka D-nya nilai untuk D itu kita kalikan menjadi 3, ada 3. Gitu. Kita masukkan P-nya, kita masukkan nilai dari D-nya 3 kali, lalu kita masukkan P inverse-nya dikalikan dengan 1, 0, yang mana hasilnya menjadi 4, 3, yang mana 4 ini merupakan suku Fibonacci keempat dan 3 itu merupakan suku Fibonacci ketiga. Lalu pada persoalan selanjutnya, sehingga kita mempunyai sebuah pola jika pada soalnya itu P dikali D pangkat N kurangi 1, P inverse dikalikan dengan 1, 0 dapat mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N1. Jadi misalnya, karena kita sudah melakukan perhitungan pada persoalan selanjutnya, kita memperoleh sebuah hasil pola gitu. Jika di sininya N dikurangi 1 P inverse, maka kita dapat mempresentasikan suku Fibonacci-nya itu ke N, lalu ke N dikurangi 1. Jika misalnya N-nya itu, kita hitung aja seperti ini. Di sini kan N-nya itu 3. N-nya itu 3 ya. Nah, 3 dikurangi misalnya angkanya itu misalnya 3. Nah, di sini N dikurangi 1. Misal 3 ini kita masukkan ke dalam N, yaitu 3 dikurangi 1 merupakan 2. Seperti ini, lalu kita masukkan ke sini. N-nya berarti kan 3 ya. Lalu N dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2. Kita lihat kepada persoalan yang ini. Karena 3 sudah dikurangi 1 merupakan 2 kan. Lalu N-nya itu tadi kan kita 3, lalu N dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2. Sama bukan seperti ini. Seperti persoalan yang ini, 3 merupakan suku Fibonacci ketiga dan 2 merupakan suku Fibonacci kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk nomor E, F, dan G. Yang pertama adalah dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor D, maka suku barisan Fibonacci ke-100 dan ke-200 adalah, nah di sini kita harus menggunakan search kode C plus atau C, di mana kita menggunakan beberapa common library, ada stdio.h, stdio.h, dan ada string.h. Lalu ada di sini ada integer main, di mana ada N, ada in, ada I. Nah, N ini fungsinya untuk menginput banyak deret yang ingin kita cari. Lalu ada I itu untuk membantu untuk mencari Fibonacci nantinya. Lalu ada in untuk mengulangi programnya. Lalu di sini juga ada while, di mana while fungsinya untuk mengulangi algoritma. Lalu di sini ada double, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Di mana A sama dengan X0 dan B sama dengan X1. Lalu ada scan F di sini untuk menginput N. Lalu if, di mana jika N sama dengan 0 dan 1, maka akan terprint A dikarenakan nilai A sama dengan B.
Lalu di sini ada else. Else di sini itu kita menyebutkan rumus Fibonacci. Nah, jika di for-nya itu jika i-nya sama dengan 1 dan i-nya lebih kecil dari sama dengan n2, maka logaritma ini akan berjalan dan setelah berjalan akan ditambahkan 1 pada setiap bilangannya. Nah, begitu terus di sini ada i plus plus karena kita menggunakan program i plus plus. Lalu di sini saya memaksimalkan 69 angka. Jadi jika angkanya melebihi 69 seperti 70 ke atas, maka akan terprint huruf E. Lalu di bawahnya hanya untuk looping seperti biasa. Mari kita mulai programnya. Run. Masukkan banyaknya deret Fibonacci. Di soal kita harus memasukkan deret Fibonacci ke 100. Nah, maka jawabannya adalah 5, 7, 3, 1, 4, bla 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 E. E di sini adalah karena tadi melebihi 69 angka, jadi terprint E plus 020 atau pangkat 020. Lalu press indicate to continue. Nah, ini adalah looping yang tadi di terakhir, yaitu ketik 0 untuk exit dan ketik 1 untuk lanjut mencari. Lalu kita ketik 1 untuk mencari Fibonacci yang ke-200, yaitu jawabannya adalah 4, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 9, bla 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 E. Karena tetap masih melebihi 69 angka. Lalu looping kita kembali exit. Nah, lalu di soal selanjutnya yaitu di soal F, jika mungkin buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Nah, soal F tersebut sangat mirip dan memiliki hasil yang sama dengan soal sebelumnya. Karena soal sebelumnya juga menggunakan X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Jadi memiliki hasil cara dan jawaban yang sama. Lalu di soal terakhir adalah G. Nah, di sini bedanya. Jika mungkin buat source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Nah, bedanya di mana? Mari kita coba kembali ke programnya. Bedanya ada di double. Di double. Ya, double yang ini nih. Nah, kenapa? Karena ada dua hasil. Jika N sama dengan 0, maka terprint A. Dan jika N sama dengan 1, maka akan terprint B. Mari kita coba programnya. Oh, untuk sisanya programnya sama dengan program Fibonacci soal sebelumnya. Bedanya hanya di double yang tadi setelah saya jelaskan. Mari kita run. F10. Masukkan bilangan suku ke 1. Misalnya kita mirip dengan soal sebelumnya itu 1. Bilangan suku keduanya itu 1. Dan banyaknya dari Fibonacci itu 100. Nah, di sini kita memiliki jawaban yang sama dengan soal sebelumnya. Begitulah programnya. Mari kita coba dengan angka lain. Masukkan bilangan suku ke 1, kedua, bilangan suku ke 2-nya 3. Masukkan banyak deret Fibonacci-nya adalah misal 100. Nah, ini adalah jawabannya. Dan kita melakukan pembuktian sekali lagi dengan soal sebelumnya, itu suku ke 1-nya 1, suku keduanya 1, dan deret Fibonacci-nya 200. Apakah jawabannya sama dengan sebelumnya? Ya, sama. Begitulah program untuk menjawab soal EFG. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata maupun
jawaban yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.